Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hasan Sarito di channel YouTube Kulon Teknik Listrik PNC. Pada video kali ini saya ingin berbagi sedikit informasi tentang komponen-komponen yang digunakan untuk proteksi sistem kelistrikan. Yang pertama ada RCCB. RCCB atau Residual Current Circuit Breaker adalah alat pengaman instalasi listrik yang berfungsi untuk memutus aliran listrik yang terjadi ketika gangguan berupa kebocoran arus. Kebocoran yang dimaksud adalah ketika ada kegagalan isolasi dan mengakibatkan seseorang tersetrum atau tersengat listrik. Ketika ada kebocoran isolasi yang mengakibatkan arus listrik mengalir ke konduktor lainnya yang seharusnya tidak dialiri oleh listrik. Nah, ini untuk gambar RCCB. Yang ini gambar RCCB satu pas dan netral. Yang ini gambar RCCB 4 pol. Dan ini untuk simbol-simbolnya. Kita masuk ke fungsinya. Fungsi dari RCCB ada beberapa. Yang pertama itu untuk memutus aliran listrik ketika terjadi kontak fisik atau ada orang yang tersetum. Misal pada suatu instalasi listrik rumah ada kabel yang sedikit terkelupas atau isolasinya mengalami gangguan terkelupas. Seperti terlihat pada gambar yang seperti kabel digigit tikus. Kemudian ada orang yang tidak sengaja menyentuh kabel tersebut sehingga membuat dia tersetrum atau tersengat listrik. Cara yang dilakukan RCCB untuk mendeteksi adanya kontak adalah dengan membandingkan arus yang mengalir pada kabel fasa dan netral. Apabila terjadi perbedaan nilai arus antar kabel fasa dan netral, maka RCCB akan langsung memutus aliran listrik tersebut. Kemudian untuk menggunakan fitur ini yaitu proteksi terhadap sengat listrik, maka dipilih RCCB dengan kapasitas 30 mA. Jadi RCCB ini cara kerjanya sedikit mirip dengan LCB. Yang kedua, memutus aliran listrik ketika terjadi kebocoran arus. Misalnya pada instalasi rumah, terdapat kebocoran isolasi pada kabel listrik yang diakibatkan oleh gigitan tikus. Kemudian terjadi kebocoran isolasi, maka arus listrik tersebut mengalir ke konduktor atau bahan yang bisa dialiri oleh arus listrik. Maka cara yang dilakukan RCCB untuk mendeteksi kebocoran isolasi tersebut adalah dengan membandingkan nilai arus pada kabel fasa dan kabel netral, maka diperoleh nilai bahwa arus pada fasa netral tidak sama sehingga RCCB langsung memutus aliran listrik. Hal, hal tersebut terjadi karena arus memang tidak seharusnya mengalir ke bahan konduktor tersebut. Cara kerja RCCB. Jadi ketika terjadi suatu kebocoran arus, maka akan terjadi perbedaan nilai arus antar kabel fasa dan netral. Hal tersebut dikarenakan sebagian arus listrik yang mengalir ke konduktor atau bahan lain atau dapat dialiri listrik. Pada dasarnya prinsip kerja dari RCCB ini memanfaatkan hukum Kirchhoff, di mana nilai arus listrik yang masuk ke suatu penghantar maka akan sama dengan jumlah arus listrik yang keluar dari penghantar tersebut. Sehingga RCCB ini mendeteksi adanya ketidaksamaan atau perbedaan nilai arus antar fasa dan netral. Jika hal tersebut terjadi, perbedaan arus antar fasa dan netral, maka RCCB akan memutus aliran listrik atau RCCB akan trip. Untuk alat proteksi yang kedua ada TOR.
atau thermal overload relay. TOR adalah bagian dari rangkaian kontrol motor listrik. Perannya sangat penting dalam prosedur keselamatan sirkuit. Berfungsi untuk melindungi motor listrik dari gangguan panas atau thermal yang disebabkan oleh overcurrent, arus lebih. Thermal overload relay adalah komponen pengaman kontaktor utama yang melindungi rangkaian motor listrik dari arus lebih. Komponen utama dari gerbang adalah bimetal. Dua bahan logam yang memiliki bimetal itu dua bahan logam yang memiliki koefisien mulai yang berbeda. Jika ada panas yang mengaliri dua logam bimetal tersebut, maka salah satunya yang memiliki koefisien muai yang lebih tinggi akan memuai dan membengkok. Bengkokan ini yang dimanfaatkan untuk memutus aliran listrik. TOR adalah bagian dari rangkaian motor listrik, perannya sangat penting. Jika kita ingin menggunakan motor listrik, maka harus memasang TOR agar lebih aman, khususnya untuk motor-motor dengan beban yang tinggi. Ikut penjelasan singkat tentang komponen yang ada di dalam TOR dan fungsinya. TOR memiliki tiga terminal, terminal RST yang terhubung ke kontaktor, dan tiga terminal yang terhubung ke motor. Lalu ada tombol reset, tombol untuk membalikan TOR ke dalam keadaan normal. Lalu ada juga kontak kontak bantu NO atau NC yang digunakan untuk rangkaian kendali. TOR memiliki beberapa mode antara mode H, yaitu mode manual, dan mode A, mode otomatis. TOR akan bekerja apabila ada arus beban lebih yang menuju ke motor. Arus beban lebih ini akan mengakibatkan panas sehingga TOR bekerja. Ini untuk prinsip kerjanya. Prinsip TOR adalah elemen panas bimetal. Saat bimetal dialiri arus yang melebihi batas nominal, maka bimetal akan panas dan membengkok sehingga memutuskan kontak. Ini seperti ini gambarnya. Ini ada kontak utama yang menuju ke motor. Lalu ini ada untuk setting arus atau rated current-nya. Ini untuk tombol reset untuk mereset arus ini. Tombol trip ini kita gunakan apabila TOR-nya bekerja lalu mengetrip. Ini kontak bantu yang digunakan untuk rangkaian kendali dari motor listrik. Dan ini kontak yang kita hubungkan ke beban. Lalu alat proteksi yang lain ada ACB. ACB atau Air Circuit Breaker adalah pemutus sirkuit yang digunakan untuk mengamankan instalasi listrik dari hubung singkat dan beban lebih. ACB ini khusus digunakan pada industri atau manufaktur yang menggunakan instalasi listrik dengan arus yang sangat besar. Fungsi dari ACB yaitu untuk memutus aliran listrik ketika terjadi beban lebih yang melebihi rating dari ACB. Rating ACB ini sangat bervariasi
Ada yang sampai 6.300 ampere. Misalkan rating ACB yang digunakan 3.600 ampere, kemudian ada beban listrik digunakan melebihi kapasitas arus tersebut, maka ACB akan langsung memutus aliran listrik pada instalasi listrik tersebut. Fungsi lain dari ACB itu untuk memutus aliran listrik ketika terjadi hubung singkat yang mengakibatkan lonjakan arus yang besar. Fungsi lain dari ACB itu untuk memadamkan busur api saat proses proses switching atau pensaklaran. Pada ACB kemungkinan besar terjadi karena arus yang sangat besar jika kita lakukan switching, besar kemungkinan akan timbul busur api. Busur api ini sangat berbahaya, bisa menyebabkan kebakaran. Cara kerja ACB sesuai dengan namanya, ACB ini memanfaatkan air atau udara untuk meredam busur api yang timbul saat terjadi proses switching karena arus yang sangat besar. Jadi udara pada tekanan atmosfer digunakan untuk meredam busur api yang terjadi pada saat proses switching maupun gangguan. Gangguan di sini yaitu gangguan hubung singkat atau beban lebih. Perbedaan ACB dan MCCB ini adalah pada ACB digunakan untuk memproteksi sumber listrik, sementara untuk MCCB digunakan untuk memproteksi beban seperti motor. Ini untuk gambar ACB, ini simbol ACB, ini ACB-nya. Dan ini bagian dalam dari ACB. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.